Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Di hari ke-20 puasa ini tentu kita semuanya masih semangat semuanya. Oke. Pada pembahasan kemarin kita membahas tentang kebijakan-kebijakan pada masa pemerintah kolonial dan latar belakang politik etis. Sebenarnya ada yang banyak bertanya-tanya, politik etis dengan kebijakan nasional apa hubungannya? Kebijakan-kebijakan yang ada pada masa pemerintah kolonial inilah yang melahirkan yang namanya politik etis. Politik etis juga melahirkan kebangkitan nasional. Mana duluan, politik etis atau kebangkitan nasional dulu? Sebenarnya di antara keduanya itu tidak jauh berbeda. Politik etis ada karena melihat daerah jajahan itu perlu dimajukan, mengingat daerah jajahan ini adalah sumber bagi penghasilan negara induk. Sedangkan kebangkitan nasional ini timbul karena adanya politik etis itu sendiri. Ya, karena melihat daerah jajahan ini sebagai daerah yang tidak merdeka. Kebangkitan nasional ini terjadi pada abad ke-20. Ya. Di mana semua peran sangat berpengaruh. Salah satunya adalah peran pers. Pers itu memberikan pengaruh besar dalam kebangkitan nasional. Itu akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Kebangkitan nasional ya, ini dipicu oleh adanya politik etis. Politik etis digerakkan oleh Theodor van Deventer, atau kita kenal sebagai hasilnya adalah trilogi van Deventer. Ada 3 trilogi. Yang pertama adalah irigasi, edukasi, dan migrasi. Yang melahirkan kebangkitan nasional adalah salah satu dari politik etis itu adalah edukasi. Dengan adanya politik etis, maka lahirnya golongan terpelajar. Kita lihat bahwa Indonesia sudah banyak sekali negara-negara menguasai daerah ini. Sehingga negara barat pada masa itu dipimpin oleh Ratu Wilhelmina menginginkan bagaimana daerah jajahan ini sebagai daerah yang sejahtera dan memberikan dampak kepada negara induk. Pada masa itu ingat ya, Indonesia sudah lepas dari pengaruh VOC, pengaruh Inggris, pengaruh Prancis. Jadi Indonesia pada abad ke-20 itu pemerintahnya adalah pemerintah Hindia Belanda yang dibawa langsung oleh kerajaan Belanda, di mana pimpinan pada masa itu adalah gubernur jenderal. Kenapa gubernur jenderal? Karena mengingat daerah itu adalah basis kepentingan Belanda itu sendiri. Kebanyakan pendidikan di Indonesia pada abad ke-20 itu dipengaruhi oleh pendidikan barat, di mana pendidikan Islam tidak begitu berkembang, di mana juga pendidikan ini hanya dikhususkan oleh kaum priai atau bangsawan. Kaum bangsawan inilah yang mendapatkan angin segar untuk belajar sampai ke Belanda. Salah satunya yang kita lihat, tokoh-tokoh nasional banyak sekali yang dikirim ke Belanda untuk belajar. Siapa? Salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Syarif Kasim, Muhammad Hatta, Tan Malaka. Itu adalah tokoh-tokoh penting yang dikirim ke Belanda untuk belajar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan sumbangsih kepada Belanda. Pendidikan di Indonesia ini dimulai paling terkenal adalah Stovia, adalah sekolah kedokteran di Jawa sana. Pengaruh-pengaruhnya ini tidak lepas dari bangsa kolonial. Ya. Kita lihat bahwa pengaruh-pengaruh ini yang memberikan salah satunya adalah emansipasi wanita yang dibawa oleh R.A. Kartini. Kita masuk. Di sini ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama faktornya adalah pengaruh perluasan kekuasaan kolonial. Pengaruh Belanda ini dari Sabang hingga Merauke. Jadi pada abad ke-19
setelah bubarnya VOC masuk ke masa pemerintah Hindia Belanda, di Indonesia ini membentang dari Sabang hingga Merauke, itulah kekuasaan Belanda. Yang selanjutnya faktor yang kedua adalah pengaruh pendidikan Barat. Ya, pengaruh pendidikan Barat. Inilah yang dimana para bangsawan dapat pendidikan oleh Belanda. Bagaimana dengan masyarakat kalangan itu? Ya, pada masa itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka hanya bisa mendapat baca dan tulis. Ya, baca tulis sudah. Dan mereka akhirnya dipekerjakan sebagai bawahan. Sehingga kemajuan-kemajuan pendidikan itu melahirkan kaum terpelajar. Ya, kaum terpelajar ini kebanyakan mereka juga bekerja di kantor-kantor Belanda pada masa itu. Selanjutnya pengaruh pendidikan Islam. Ingat, mayoritas di Indonesia 80% adalah agama Islam. Pendidikan Islam ini dipelopori salah satunya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah dibawa oleh Ki Ahmad Dahlan melihat pada masa itu pendidikan di Indonesia hanya terbatas pada golongan-golongan kaya ataupun bangsawan. Ki Ahmad Dahlan kemudian bergerak untuk memajukan pendidikan melalui bidang agama. Ki Ahmad Dahlan pada masa itu juga sempat belajar ke Timur Tengah. Dia melihat perkembangan-perkembangan yang begitu pesat dalam ilmu pengetahuan. Termasuk juga salah satunya berhubungan langsung dengan orang Eropa. Balik ke Indonesia, dia mendirikan Muhammadiyah untuk melakukan pembaruan, salah satunya modernisasi pendidikan. Sekolah-sekolah ini salah satunya Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta. Untuk buku paket salah satunya adalah buku Esis pada halaman 186. Bisa dilihat pada buku paket Esis 186. Politik etis inilah yang melahirkan kebangkitan nasional. Selain itu juga banyak pihak-pihak di Indonesia membantu saling bahu-membahu dan tidak lagi melakukan pergerakan secara fisik. Mereka melakukan melalui salah satunya adalah perwakilan di Foksat atau Dewan Pemerintah yang kita kenal kalau sekarang DPR dan MPR. Lanjut, pada masa politik etis, semuanya kalau kita lihat, kalau kamu pergi ke daerah Jawa, daerah Sumbar, itu ada semacam dam ataupun bendungan, itu pada masa Belanda. Tak usah jauh-jauh, di Pekanbaru kalau kamu pergi ke Rimbo Panjang, itu awalnya adalah rencananya dibangun oleh Belanda. Memang Belanda di Indonesia pada masa pemerintahnya tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih 40 tahun. Kenapa? Karena datang Jepang pada tahun 41. Rimbo Panjang itu salah satunya adalah politik etisnya adalah irigasi. Kemudian berkembangnya waktu, akhirnya Jepang datang dan akhirnya dikuasai. Jepanglah yang melakukan perombakan-perombakan besar yang ada di sana. Lanjut, migrasi. Ingat, Pulau Jawa itu sumpek. Maksudnya adalah sudah penuh pada abad ke-20. Jadi Belanda bagaimana mengurangi penduduk, salah satunya adalah migrasi pada masa itu. Mengirim orang-orang Jawa keluar dari pulaunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Salah satunya adalah bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Kok ada pertambangan? Ya, memang pada masa itu pertambangan sangat-sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah batu bara dan minyak bumi. Saya ada salah satu contoh kasus yaitu di Minas, di Pekanbaru. Minas salah satunya adalah dampak langsung dari migrasi. Di sana ada pertambangan minyak yang awalnya dieksplorasi oleh Belanda. Kemudian pada abad ke-20 ditemukanlah minyak Minas. Tapi sayangnya Jepang datang dengan cepat dan membuat daerah itu sebagai basis sumber daya alam
bagi Jepang. Ya, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dari politik etis itu membuat Indonesia semakin terbuka dan makin mengetahui ketertinggalannya. Perlahan-lahan mereka bahu-membahu untuk bangkit dari keterpurukan, dan lahirlah yang namanya kebangkitan nasional, yang puncaknya salah satunya ada pada pendirian Budi Utomo, kemudian lanjut pada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 1, Sumpah Pemuda 2. Ditambah juga adanya peranan-peranan dari pihak-pihak, salah satunya adalah media pers. Media pers pada masa itu tidak seperti sekarang yang ada Twitter, IG, Facebook, dan sebagainya. Pada masa itu mereka melalui surat-surat kabar. Salah satunya adalah Bintang Priai, Hindia Timur, Medan Merdeka, dan salah satunya yang terkenal adalah The Batavias yang pada tahun 1744 sudah berdiri. Selain itu juga Belanda juga mengirimkan kemajuan-kemajuan, salah satunya mesin-mesin yang dari Eropa, telegram, telepon, kereta api, dan sebagainya. Dan salah satunya adalah teknik pembuatan jalan. Yang paling terkenal pada masa itu juga kebangkitan nasional dibantu oleh pihak-pihak Belanda. Tapi tidak semua orang Belanda yang membantu kemerdekaan Indonesia. Mereka hanya membantu semampu mereka. Pada dasarnya kebangkitan nasional ini adalah kerjasama semua orang Indonesia. Kita lihat setelah kebangkitan nasional ada juga pergerakan-pergerakan nasional, yang salah satunya yang paling terkenal adalah dari Sarekat Dagang Islam yang dibawa oleh Ki Haji Samanhudi, kemudian berevolusi menjadi Sarekat Islam di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto, gurunya Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Setelah berdirinya Sarekat Dagang Islam, kemudian dilanjutkan lagi pendiriannya organisasi Budi Utomo yang dibawa oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran Stovia. Salah satu pendiri Budi Utomo adalah Sutomo, Dr. Sutomo. Dan di mana pimpinan organisasi tersebut adalah si salah satunya adalah Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo, ya, sebagai mahasiswa Stovia. Di saat itulah Budi Utomo berdiri. Kemudian pemuda itu dipimpin oleh Raden Satiman Wirjo Sanjojo, Kadarman, dan Sunardi. Dan akhirnya terbentuklah suatu perkumpulan, awalnya disebut Trikoro Darmo. Ya, Trikoro Darmo kemudian dipimpin oleh Sukiman Wirjo Sanjojo. Ya, itulah yang mendirikan Budi Utomo. Itu adalah salah satu tokoh-tokoh yang mendirikan Budi Utomo. Kita lihat juga setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri juga organisasi yang lainnya. Salah satunya adalah Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan seterusnya. Itu juga berdirinya partai. Ingat, pada masa itu juga di Indonesia, pada masa pemerintah kolonial Belanda, partai tetap ada. Partai Indonesia pertama kali yang kita ketahui adalah salah satunya Indispartits dan PNI. Indispartits didirikan oleh 3 serangkai yang kita kenal sebagai 3 serangkai. Salah satunya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, atau
Swardi Suryaningrat, dan Does Dekker. Setelah itu berdiri juga PNI yang dibawa oleh Soekarno. Mereka kebanyakan bekerja secara non-kooperatif, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda, artinya jadi oposisi. Lanjut, setelah itu dalam bidang politik. Sedangkan dalam bidang sosial, dalam pergerakan nasional, itu ada Muhammadiyah, ada Taman Siswa, ada Nahdlatul Ulama, dan Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam. Yang salah satunya tujuannya adalah Indonesia merdeka. Setelah melalui berbagai macam tahapan-tahapan semuanya, ada juga dari kalangan perempuan yang cikal bakalnya dari Raden Ajeng Kartini. Melihat bagaimana peran perempuan pada masa itu untuk memerdekakan Indonesia. Simpan gunting besi itu. Kemudian setelah Raden Ajeng Kartini wafat, kemudian diteruskanlah oleh kaum-kaum perempuan dari golongan bangsawan seperti salah satunya Raden Dewi Sartika. Dan akhirnya menjalar dan adanya Kongres Perempuan. Setelah itu juga, pergerakan-pergerakan nasional inilah yang membuat Indonesia semakin bebas dari cengkraman penjajah. Tapi ada juga yang masa kelam pada situasi sejarah itu. Oke, sampai sini videonya. Jika ada pertanyaan silakan diberikan komen di bawah dan mohon di subscribe. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dadah.